Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan masih semangat dalam perkuliahan pembelajaran daring. Lanjutan dari pembahasan di pertemuan ke-9 tentang fungsi. Nah, ini ada fungsi yang sudah dibahas minggu lalu, yaitu fungsi aritmatika, fungsi trigonometri, fungsi string, fungsi tanggal dan waktu, fungsi kotak pesan, dan kotak dialog. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi statistik, fungsi penyusutan nilai aset, fungsi keuangan, dan fungsi konversi satuan pengukuran. Nah, diharapkan nanti sudah pelajari fungsi statistik, fungsi penyusutan nilai aset, fungsi keuangan, fungsi konversi satuan pengukuran. Nah, ini sudah bisa membuat program aplikasi desktop yang berhubungan dengan statistik, penyusutan nilai aset, keuangan, atau konversi satuan pengukuran, atau fungsi aritmatika ya. Jadi Anda membuat program aplikasi desktop itu sudah kompleks karena sudah mempelajari fungsi. Oke, kita lanjut aja. Oke, sekali lagi untuk menggunakan fungsi, ingat aturan pemakaian fungsi ya, menambahkan unit map pada kode program di bagian uses. Nah, kita lanjut ke fungsi statistik. Nah, fungsi statistik yang pertama itu ada max int value. Jadi mencari nilai tertinggi yang terdapat di dalam array dengan tipe data integer. Jadi ada namanya max int value. Jadi menghasilkan nilai tertinggi yang terdapat di dalam array dengan tipe data integer. Nah, jadi kalau ada satuan data mau mencari nilai maksimum ya, tapi datanya tipe data integer, mencari nilai maksimum, misalnya ada 1000 data. Dari 1000 data itu diacak mau mencari nilai maksimum dari 1000 data, 1000 data itu, nah kita pakai max int value. Aturan penulisannya sama ya, buat variabel, kemudian kita langsung masukkan model penulisannya sama dengan mencari nilai C, nilai cos, nilai tan ya. Oke, lanjut. Nah, ada max value. Nah, ini kalau max value tipe datanya double. Maksudnya di sini ada satuan data tapi di dalamnya macam-macam, ada data bilangan bulat, integer, desimal, dan lain sebagainya. Nah, kita pakai max value. Tadi max int value itu datanya harus yang bilangan bulat saja, tapi kalau kita menggunakan max value berarti datanya campur ya, ada yang int, ada yang bilangan bulat, ada yang bilangan desimal. Jadi kalau macam-macam gunakan saja max value. Oke, lanjut. Nah, ada min. Nah, min menghasilkan nilai rata-rata dari semua nilai dalam suatu array. Jadi ada array, Anda mau mencari nilai rata-ratanya, gunakan min. Oke, lanjut. Ada sum. Ini sum menjumlahkan nilai dalam parameter array data. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya. Misalnya ada satu buah data, ada 10, isinya 10, 20, 40, 30. Mencari max int value, nanti dia nilainya 40 ya, dicari. Nah, misalnya nilai max value ada 10,5, 20, 40,25, 30, maka dia langsung menampilkan hasil 40,25. Kalau nilai min ya,
nilai rata-rata dari kesatuan data 10,5, 20, 20,5, 30 ya, langsung dia menghasilkan nilai 25, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke fungsi penyusutan nilai aset. Jadi fungsi keuangan ini dipakai untuk menghitung penurunan nilai aset dalam suatu periode tertentu. Nah, ada tabel penjelasan penggunaan argumen secara umum yang dipakai dalam fungsi untuk menghitung penurunan nilai aset. Ada cost, ya, ada cost atau biaya awal aset, ada life, jangka umur pemakaian aset, kemudian P ini umur aset pada suatu periode tertentu, terus service atau nilai residu, ya, terus penurunan penyusutan. Oke, lanjut. Nah, ini ada model penyusutan nilai aset menggunakan double discipline balance. Nah, ada cost, ada C, ada sell, nilai residunya, ada life, umurnya, dan ada periodnya, umur aset pada suatu periode penyusutan. Jadi kalau pakai double discipline balance itu menghitung nilai penyusutan aset dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Dengan metode ini nilai penyusutan tidak merata sepanjang tahun. Nah, dengan fungsi ini penyusutan pada awal pemakaian lebih besar dibandingkan pada akhir pemakaian. Oke, lanjut. Contoh, perusahaan membeli mesin seharga 15 juta yang ditaksir akan dapat dipakai selama 6 tahun. Nilai residu alat tersebut setelah 6 tahun adalah 1.500.000. Berapa nilai penyusutan aset pada tahun keempat? Nah, ini ya model matematikanya ya. Bagaimana cara perhitungannya? Kita pakai double discipline balance, langsung saja menuliskan double discipline balance, maka langsung dia menampilkan. Jadi S nya ada 15 juta, L nya kita kasih 6, P nya 4, kemudian kita langsung tulis C nya dulu ya, nilai mesinnya itu C, cost nya 15 juta, nilai residunya 1.500.000, S ya, L nya lama pemakaian 6, P kita mau cari nilai penyusutan di angka tahun keempat. Nah, kita tulis langsung double discipline balance dalam kurung C, S, L, P. Maka langsung dia menampilkan dengan nilai penyusutan pada tahun keempat, yaitu sebesar berapa ini? Sebesar 1.441.481,48 rupiah, tanpa kita menggunakan nilai matematikanya ya. Langsung saja kita masukkan fungsi double discipline balance, maka dia menampilkan hasilnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada SLN depreciation. Nah, ini menghitung nilai penyusutan aset dengan menggunakan metode garis lurus. Dengan metode ini nilai penyusutan merata sepanjang tahun. Nah, ada C, ada S, dan ada L. Kita lihat contohnya. Di kasus yang sama ya, membeli mesin 15 juta tadi ya, nilai residunya 1.500.000, pemakaiannya 6 tahun. Jadi kita bikin costnya 15 juta, C nya 15 kita masukkan, S nya 1.500.000, lama pemakaian 6 tahun. Kira-kira berapa penyusutan tiap tahunnya? Ya, garis lurus ya, jadi sama semua setiap tahunnya berapa nilai penyusutannya. Nah, kita pakai SLN depreciation dalam kurung C, S, L, maka dia menampilkan hasil. Oh, ternyata nilai penyusutan tiap tahunnya itu sebesar 2.250.000 rupiah ya. Nah, jadi ini fungsi dia sudah menyederhanakan
rumus matematika yang kompleks. Contoh kalau penyusunan aset ya, kita tidak perlu lagi memikirkan bahwa bagaimana fungsi matematikanya atau penyederhanaan rumus ya matematika dalam menghitung nilai penyusunan aset. Dia langsung menggunakan fungsi ini saja, keywordnya langsung muncul hasilnya. Oke, lanjut. Oke, contoh kasus yang sama ya kita pakai. Nah, kalau penyusutan pada tahun keempat, maka 1.928.571. Oke, lanjut. Contoh lanjut saja ya. Nah, ada fungsi keuangan. Nah, dengan fungsi-fungsi keuangan atau finansial yang dimiliki ya, bahasa Borland Delphi, Anda dapat membuat perhitungan bisnis umum seperti menghitung nilai bersih saat ini dan yang akan datang tanpa harus membuat rumus yang panjang atau rumit. Kebanyakan fungsi finansial yang disediakan Delphi dan digunakan untuk menghitung modal memberikan argumen-argumen yang sama. Untuk itu, perhatikan tabel. Jadi ada tabel ya, tabel berikut ini yang menjelaskan beberapa argumen yang dapat dipakai secara umum pada beberapa fungsi finansial untuk menghitung modal. Next, kita lihat tabelnya. Nah, ada FV, nilai kemudian, future value, nilai modal pada akhir jangka waktu. Jadi tipe datanya extended ya. Ada period, NP, jumlah period jangka waktu investasi, tipenya integer. Kemudian PR, period untuk satuan pembayaran tertentu. Ada payment, pembayaran per periode jika jumlah pembayaran masing-masing periode sama. Nah, tipenya extended. Ada payment time atau PT. Payment time bertipe kode angka, digunakan sebagai parameter dalam fungsi keuangan. Nah, nilai-nilai yang diberikan ya, kalau payment time-nya ada PT start of period, berarti bunga dihitung pada prinsip keseimbangan pada awal periode pembayaran. Kalau PT end of period, bunga dihitung pada akhir periode pembayaran. Oke, lanjut, kita lihat tabel. Tadi sudah ada tabelnya, ada FV, NP, PR, PY, dan PT. PT sendiri itu ada PT start of period atau PT end of period. Nah, kita lihat ya contohnya. Jadi kalau mau bikin fungsi keuangan, perhatikan variabelnya ini. Variabel ada FV, NP, PR, PY, PT ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi PV, nilai sekarang, nilai investasi, tipenya extended, dan RT, nilai suku bunga. Ya, alright. Oke, lanjut. Nah, ada namanya future value. Dia punya variabelnya ada RT, NP, PY, PP, dan PT. Jadi future value menghitung nilai kemudian dari suatu investasi dengan besar pembayaran yang sama, anuitas ya, untuk tingkat bunga yang tetap dalam periode tertentu. Parameter payment time mengindikasikan apakah investasi menggunakan sistem anuitas biasa atau anuitas yang seharusnya ya. PT end of period jika pembayaran dilakukan pada akhir periode atau start dilakukan pada awal. Oke, lanjut. Contoh ya, ini contoh masuk. Seorang ingin mendepositokan uang selama 1 tahun dengan suku bunga 5% per tahun. Jadi 5% bagi 12 per bulannya ya. Pembayaran deposito yang dilakukan pada setiap awal bulan sebesar
100.000 untuk jangka waktu 12 tahun. Berapa nilai uang tersebut setelah jangka waktu 12 bulan? Nah, kita lihat, kita bikin dulu persennya RT, suku bunganya ya, RT itu 5% per tahun, berarti 5/100/12 ya. Kemudian jangka waktunya 12 bulan, berarti NP-nya 12. Kemudian pembayarannya setiap awal bulan itu 100.000, berarti PY-nya 100, PP-nya 0. Nah, kita bikin future value RT, NP, PY. Nah, dia bayarkan setiap awal bulan, berarti menggunakan start of period. Nah, langsung dia munculkan hasil. 12 bulan kemudian investasinya totalnya ya itu sebesar 1.231.1,74 rupiah ya, seperti itu. Oke, lanjut payment. Nah, payment ini menghitung besar angsuran yang digunakan untuk melunasi suatu pinjaman dengan besar angsuran yang sama untuk tiap periode. Contoh, seorang mempunyai tanggungan hutang sebesar 4.500.000 yang harus dibayar pada setiap akhir tahun selama 2 tahun dengan bunga 13% per tahun. Berapa besar angsuran yang harus dibayar per bulan oleh orang tersebut? Nah, kita bikin bunganya, RT-nya 13/100/12, NP 24 bulan ya, karena 2 tahun, PP-nya 4.500.000. Nah, kita bikin payment. Nah, dia bayar akhir bulan, jadi setiap bulannya itu dia harus membayar 213.938. Jadi kita gunakan saja payment. Sudah selesai. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke konversi fungsi berikutnya ya, fungsi konversi satuan pengukuran. Ada modelnya cycle to rate. Nah, berarti mengubah satuan pengukuran sudut dari satuan pemutaran ke satuan radian. Jadi putaran adalah argumen yang menyatakan nilai putaran dengan tipe data extended radian 2pi kali putaran. Jadi bagaimana modelnya? Cycle to rate dalam kurung nilai cycle-nya, nilai putarannya. Jadi nilai putaran mau dirubah ya, satuan pengukuran dari putaran ke radian. Jadi tulis saja cycle to rate. Oke, lanjut. Ada grade to rate, berarti nilai gradian yang mau dirubah ke radian ya. Jadi sudut radian gradian, jadi gradian, nilai gradian mau ke rubah ke radian, dimana radian itu gradian dikali pi bagi 200. Jadi tulis saja grade to rate dalam kurung nilai gradiannya. Oke, lanjut. Ada rate cycle, berarti nilai radian dirubah ke putaran, dimana putaran sama dengan radian dibagi 2 kali pi ya. Oke, lanjut. Ada rate to deck, berarti nilai radian dirubah ke nilai derajat derajat ya, sudut dari satuan radian menjadi satuan derajat. Jadi di mana rumusnya derajat sama dengan radian kali 180 bagi pi. Jadi kita tidak usah tulis lagi, kita bikin saja rate to deck ya, nilai radian dirubah ke putaran ke derajat. Oke, lanjut. Ada rate ya, rate radian to grad ya, ke gradian. Jadi radian dirubah ke gradian. Oke, lanjut.
Nah, ini contoh ya. Kita input misalnya 10 dari misalnya kita input nilai konversi dari radiannya 0,5 ke gradian. Jadi nilai radian itu 0,5 ke gradian, jadi dia langsung tampilkan hasil 31,83 seterusnya. Nah, misalnya nilai konversi dari radian 180 radian ke putaran, maka dia menampilkan 28,64 sekian. Misalnya kita input lagi nilai konversi dari gradian, nilainya gradian itu 45 ke radiannya dia menampilkan hasil 0,706 sekian. Sama dengan kita menginput misalnya nilai konversi dari derajat. Jadi kita input 45 derajat ke radian, maka dia menampilkan hasil 0,785 sekian. Nah, misalnya atau putaran, kita input 10 putaran ke radian, maka menampilkan hasil 62 dan sekian. Nah, tinggal kita pakai keyword fungsinya tadi, cycle to rate, deck to rate, grade to rate, rate to deck, rate to grade, rate to cycle ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Sampai di sini dulu percobaan kita, berarti sudah selesai masalah fungsi ya, kesimpulan fungsi pada bahasa pemrograman Borland LP yang nantinya diharapkan dengan penerapan fungsi ya. Fungsi ini Anda sudah bisa dapat membuat membuat aplikasi desktop yang kompleks. Nah, dalam penjelasan ini, selama penjelasan masih ada yang kurang dimengerti atau ada pertanyaan lebih lanjut tentang fungsi, silakan bertanya via grup WA atau Emaca ya. Oke, untuk berikutnya ke praktikum 5, membuat kalkulator ilmiah dan stopwatch. Nanti dilihat saja di Emaca petunjuk pembuatan praktikum kelima ya, yaitu membuat kalkulator ilmiah dan stopwatch. Intinya ada penggunaan fungsi di dalamnya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.